Oke, baik, akan saya lanjut materi yang kedua, yaitu pentingnya peran tim multidisiplin dalam kegawat daruratan neonatus ya. Nah, di sini ada istilah IPC ya, yaitu kolaborasi interprofesi adalah kerjasama antar profesi kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda dengan pasien dan keluarga pasien untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik ya. Eh, Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai tenaga kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda, kita membutuhkan kolaborasi yang baik untuk penetelasan atau menangani pasien dengan baik ya. Kemudian ada yang namanya kompetensi interprofessionality, proses di mana profesional merefleksikan dan mengembangkan cara berlatih yang memberikan jawaban terpadu dan kohesif untuk kebutuhan ekonomi, keluarga, dan populasi. Di sini melibatkan interaksi berkelanjutan dan berbagai pengetahuan antara para profesional dan diorganisir untuk memecahkan atau mengeksplorasi berbagai masalah pendidikan dan perawatan sambil mencari partisipasi pasien ya. Jadi di sini tentu kita sekarang tidak zamannya lagi bekerja sendiri gitu. Wah ini saya bisa kok, nggak seperti itu, karena tetap profesi apapun kita tetap membutuhkan apa namanya kolaborasi dengan tim yang lain ya, sebagai tim. Nah di sini prinsip IPC itu adalah yang pertama berpusat pada pasien dan keluarga. Nah, jadi tetap prinsipnya itu tujuan kita adalah pusat dari asuhan kita adalah pasien dan keluarganya. Kemudian berorientasi pada komunitas dan populasi. Kemudian berfokus pada hubungan. Jadi di sini pada saat kita memberikan asuhan atau layanan itu tetap tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga, karena untuk mungkin teman-teman sudah merasakan ya, apabila kita menjalin hubungan yang baik dengan klien kita, maka setiap permasalahan apapun akan tersampaikan dengan baik dan kita juga sebagai pemberi pelayanan akan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Kemudian berorientasi pada proses tetapi didorong pada hasil. Artinya pada masalah apapun itu orientasinya adalah proses. Jadi tetap harus menjalani proses atau step-step yang harus dilalui, tapi tanpa mengabaikan hasilnya. Hasil dari tentunya kalau dari perawatan atau asuhan yang kita berikan tentu hasilnya adalah kesembuhan pasien ya. Kemudian manfaat dari IPC yaitu meningkatkan komunikasi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan semangat kerja karyawan, dan menumbuhkan kreativitas. Bisa teman-teman rasakan ya, apabila kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat lainnya itu tentunya akan meningkatkan komunikasi kita. Artinya memang akan terjalin komunikasi, baik itu dalam membahas permasalahan pasien ataupun itu mungkin ada hal yang kita ketahui tapi terlewatkan, atau mesti sebaliknya teman kita mengetahui apa namanya kondisi pasien tapi yang tidak kita ketahui. Artinya kok dengan komunikasi ini maka kondisi dari pasien atau klien yang kita layani itu otomatis akan kita pahami. Kemudian meningkatkan efisiensi tadi sudah saya sampaikan ya. Dengan komunikasi yang baik, tentu kita akan melakukan pelayanan dengan efisien ya. Dan tentunya teman-teman pada saat bekerja juga akan semakin semangat, semangat kerja karyawannya, karena memang apapun masalahnya pasti akan kita hadapi bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan menimbulkan kreativitas sehingga akhirnya kita sebagai insan kesehatan akan bermunculan kreativitas ide-ide yang apa yang namanya ide-ide pada saat yang inovatif gitu dalam pelayanan kepada klien kita. Mengapa ITC penting dalam kegawat daruratan neonatus? Oke, di sini hubungannya ITC dengan kegawat daruratan neonatus adalah tim dan kerja tim ya. Tim adalah dua atau lebih orang yang tugasnya saling bergantung. Usaha individu tergantung pada upaya anggota lain dan memiliki tujuan bersama menurut Salas 2015. Kerja tim yaitu koordinasi, kerjasama, dan komunikasi antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Kata kuncinya di sini adalah kerja tim ya. Untuk mendapatkan hasil atau mencapai tujuan tentu kita harus bekerja sama.
Kemudian rujukan. Nah, di sini sangat sulit untuk menduga kapan penyulit akan terjadi, sehingga kesiapan untuk merujuk bayi ke fasilitas kesehatan rujukan secara optimal dan tepat waktu syarat keberhasilan upaya penyelamatan ya. Kadang kan pada saat mau merujuk itu banyak drama ya, suka ada drama. Misal nih pada saat mau merujuk itu keluarganya ada mobil lah atau apalah, sehingga di sini dibutuhkan persiapan rujukan. Ada persiapan rujukan pada saat kita akan merujuk neo ya ataupun kasus yang kita hadapi, apalagi kalau di lapangan itu ya. Yang pertama yang harus dibahas di sini ada siapa pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan. Artinya kalau dalam keluarga misalnya itu kan ada ayahnya, ibunya kah, siapa suaminya atau siapa ibunya kah. Nah, itu akan sangat berpengaruh karena pada saat mau merujuk biasanya kalau kita yang berhadapan dengan si ibu misalnya istrinya, ternyata pengambil keputusannya adalah si bapak. Nah, inilah yang harus dihadirkan atau memang yang harus mengambil keputusan karena bagaimana kita menjelaskan kondisi pasien itu pasti keputusan akhirnya itu pengambil keputusannya harus ada di suaminya. Sehingga ini akan menghambat proses rujukan. Nyaut nanggone HP nang Yang akan mendampingi ke tempat rujukan. Nah, di situ perlu dibahas juga, disampaikan siapa yang akan mendampingi ke tempat rujukan. Jangan sampai pada saat ke tempat rujukan itu tidak ada keluarga yang mendampingi, karena itu akan apa mendapatkan masalah di rumah sakit. Misalnya pada saat dirujuk nanti kan membutuhkan untuk pengambilan obat atau pendaftaran atau apa gitu kan. Jangan sampai kita sebagai eh, yang merujuk juga nanti akan kerepatan sendiri pada akhirnya ya. Jadi tetap harus dipersiapkan pada saat untuk melakukan rujukan ini. Dan yang paling penting di sini mau dirujuk kemana dan pilih tempat yang sesuai kebutuhan. Artinya, kalau memang untuk mau merujuk, tadi kan saya sudah sampaikan nih, ada yang kasus yang berat, ringan, sedang gitu kan. Nah, itu tentunya merujuknya harus sesuai dengan kategorinya. Kalau memang kategori berat, itu maka disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang dibutuhkan apa? Berarti kalau memang yang berat itu, oh berarti dia harus ke rumah sakit gitu ya, harus ke Ponek gitu. Atau misalnya kalau yang bayi sedang itu harus ke Ponet, itu bisa. Jadi jangan sampai salah merujuk. Oh, bayi yang ringan tapi karena panik, udah ke rumah sakit aja, tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian alat transportasi yang digunakan. Alat transportasi yang digunakan itu, kalau sekarang di beberapa daerah atau beberapa desa kelurahan itu sudah ada ambulan desa ya. Sehingga kalau memang keluarga tidak memiliki transportasi atau kendaraan, maka bisa menghubungi kader ataupun siapalah yang bisa memfasilitasi untuk dihadirkan ambulan desa ya. Kemudian siapa yang menjadi tanggung jawab? Siapa yang menjadi tanggung jawab di sini adalah nanti pada saat harus ada tindakan yang perlu persetujuan itu memang harus hadir. Misalnya ibunya kah, ayahnya kah, siapa. Jangan sampai misalnya eh, diusahakan ada dari pihak keluarga gitu ya. Jangan sampai nanti yang mengantar itu tetangganya atau siapa yang tidak tahu kondisi bayi atau pasien yang kita akan rujuk ya. Dan jangan lupa uang. Kenapa uang di sini harus dibawa ya, harus bawa gitu. Karena tetap apalagi kalau memang pasien rujukan yang memang bukan peserta BPJS gitu atau rujukan umum, itu tentu pada saat mulai pendaftaran, mulai dengan apa namanya kebutuhan obat untuk mengambil obat di apotek atau apa, itu tentu membutuhkan uang. Jangan sampai Bu Bidan atau Pak Dokter atau perawat yang merujuk ke rumah sakit nanti kewalahan sendiri. Saya pernah mengalami itu kasus seperti ini. Pada saat merujuk, oh ternyata tidak membawa uang. Itu kan akhirnya minta tolongnya pasti kita kan gitu. Jadi uang itu perlu disiapkan pada saat rujukan. Dan di sini siapa yang akan tinggal dan menemani anak yang lain pada saat ibunya tidak di rumah. Kalau misalnya nih, kalau bayi dirujuk itu biasanya ibunya juga ikut kan, apalagi harus menyusui gitu kondisinya. Sedangkan si ibu itu masih punya dua atau anak lainnya, apalagi yang masih balita ya. Tidak jarang juga ada keluarga yang memiliki dua balita dalam satu ini. Nah, ini perlu dipastikan dulu siapa yang akan menemani anak yang akan ditinggalkan. Mau dititipkan kah atau di neneknya kah atau siapa, itu harus tetap secara apa namanya, jangan sampai pada saat nanti ibunya ke rumah sakit ternyata anaknya terlantar di rumahnya ya, tidak ada yang mengurus. Jadi tetap harus diingatkan kepada keluarga untuk
memastikan semua kondisi anak atau keluarga yang lainnya dalam keadaan baik. Kemudian di sini fase rumah sakit ya, standar IGD rumah sakit ada level 1, 2, 3, dan 4 yaitu untuk di rumah sakit ya. Ada pasti pra rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit, petugas siapa yang bertanggung jawab, kemudian sistem komunikasinya emergency call, kemudian transportasi apakah pelayanan ambulan, dan di sini fasilitasnya ambulan service, public service center, Temeka dan itu di emergency ada ya kita ada apotek kliniknya, ada juga ambulan service centernya ya. Jadi silakan kalau ada yang butuh ambulan bisa ke sana ya. Oke. Mungkin kalau sekarang ya dalam keadaan darurat itu kalau memang kondisi tidak memungkinkan bisa menggunakan kadang pakai Grab gitu ya kalau yang memang harus segera gitu. Apapun lah pokoknya intinya kendaraan yang memang harus cepat sampai di tempatnya juga. Pada fase pra rumah sakit yang ada level 1, 2, 3, 4 di sini yang membedakannya di level 1 memberikan pelayanan, ada diagnosis penanganan permasalahan pada airway, kemudian ventilasi dan sirkulasi, kemudian melakukan stabilisasi dan evakuasi. Sedangkan di level 2 memberikan pelayanan, diagnosis dan penanganan, di sini permasalahan pada jalan napas, ventilasi pernapasan, kemudian penilaian disability, penggunaan obat EKG, defibrilasi, kemudian bedah sito. Pada level 3 memberikan pelayanan sebagai berikut. Di samping diagnosis penanganan pada masalah ABC yang lebih lengkap termasuk ventilator, kemudian penilaian disability, penggunaan obat EKG defibrillasi dan ICU, resusitasi dan juga bedah sito. Nah, yang terakhir yang lengkap ini level 4 ini memberikan pelayanan semua pelayanan di level 1, 2, 3, 4 itu ditambah dengan observasi ICU dan ruang resusitasi dan ICU ya, termasuk juga bedah sito. Pada pasar rumah sakit nanti ada discharge planning, kemudian nah ini di petugasnya ya, petugas profesional itu ada medis dan non medis. Ya, medis itu dokter, perawat, bidan, kemudian non medis itu first responder. Jadi siapa yang menemukan atau yang merespon pada saat terjadinya kasus. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, petugas profesional itu apakah bersertifikat, mempunyai sertifikasi, kemudian kualifikasi dan standar pelatihannya. Sehingga teman-teman perlu untuk update ilmu ya, ikut pelatihan gitu kan, update ilmu terkini gitu kan seperti itu. Karena sekarang dengan cepatnya di era sekarang ini informasi begitu cepat, perubahan-perubahan juga terjadi begitu cepat gitu kan. Tetap kita akan merujuknya pada evidence based ya. Jadi praktek yang terbaik. Tentunya kita merujuk ke jurnal-jurnal internasional yang memang sudah teruji. Treatment dan transportasi BLS bagi orang awam, kemudian ALS profesional, SEP, skin, victim, airway, dating sequencing, HGD dan RS rujukan. Nah, oke, itu ya sekitar kolaborasi, pentingnya kolaborasi. Start from yourself, start small, start now. Itu aja. Tetap bekerja bersama-sama ya, tetap tingkatkan lagi komunikasinya, tetap tingkatkan lagi peran dalam bekerja bersama antar profesinya, karena keberhasilan kita dalam menolong pasien itu berada pada tim kita ya. Terima kasih. Jadi tentang pentingnya peran disiplin multidisiplin. Terima kasih. Saya kembalikan